hanya untuk mereka yang punya logika. Yang tidak punya logika, skip aja. Denny Siregar diteror kaum radikal pejuang khilafah syariah negara Islam. Dia diancam akan dilaporkan ke polisi. Alamat dan data pribadi keluarganya dibeberkan kepada publik. Walau terus terang ya, saya nggak ngerti tujuannya apa. Suara hujatan, makian, kebencian, dan ancaman nyaring terdengar di media sosial. Denny dianggap sudah menghina umat Islam gara-gara tulisannya di Facebook pada 27 Juni 2020. Judulnya, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Pada 2 Juli, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan Denny ke Polresta Tasikmalaya. Mereka bilang mereka marah karena Denny dalam postingan itu menampilkan foto santri pesantren tahfiz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya yang hendak berangkat ikut dalam aksi damai 313 di depan Masjid Istiqlal Jakarta pada 2019. Denny dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin. Bahkan seorang pimpinan pesantren menuntut agar Denny ditangkap. Kalau tidak, katanya dengan jumawa, umat akan aksi besar-besaran di Tasikmalaya. Ia menambahkan bukannya tidak mungkin aksi serupa akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya seperti di Jakarta dan Lampung. Kita tunggu kerja polisi 14 hari katanya. Kalau tidak ada hasilnya, ya gimana lagi? Perlukah kita khawatir Denny akan ditangkap? Saya yakin tidak, dia tidak akan ditangkap. Foto anak-anak yang sedang bersiap untuk berangkat ke aksi 313 itu bukan milik pribadi yang pemuatannya memiliki izin. Dan foto itu memang secara pas mewakili apa yang ingin disampaikan Denny melalui tulisannya. Denny menulis tentang anak-anak santri yang kehilangan masa kecilnya yang seharusnya diisi dengan kedamaian, persahabatan, permainan, keceriaan. Denny bicara tentang anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk tujuan politik sempit. Denny tidak bicara tentang anak-anak yang dilibatkan dalam aksi politik 313. Di sepanjang tulisannya, Denny tidak bicara soal kasus khusus, bukan soal aksi 313, bukan soal pesantren di Tasikmalaya. Denny bicara soal eksploitasi anak untuk kepentingan politik, bahkan untuk dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme atas nama Islam. Apa yang diperingatkan Denny adalah salah satu masalah yang sangat real di Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana rasa kebencian atas nama Islam ditanamkan sejak anak-anak. Melibatkan anak-anak dalam aksi 313 itu sendiri adalah bukti kepicikan berpikir para orang tua. Pimpinan pesantren di Tasikmalaya mengatakan anak-anak itu datang bukan untuk turun ke jalan. Kata mereka, anak-anak itu cuma diminta untuk membaca Al-Quran dan bernasyid. Itu penjelasan yang sama sekali nggak masuk akal. Tampilan fisik anak-anak itu saja seperti terlihat di foto sudah menggambarkan sosok yang siap berperang. Mereka bawa bendera dan mengenakan ikat kepala yang bertuliskan syahadat. Mereka itu dibawa jelas untuk membangun semangat jihad sejak kecil. Dan itulah yang sekarang berlangsung di seluruh Indonesia dalam beragam bentuk. Melalui internet, kita bahkan bisa menyaksikan bagaimana anak-anak di Timur Tengah sudah sejak kecil belajar memegang senjata, menembak, bahkan membunuh. Di Indonesia mudah-mudahan skalanya tidak separah itu. Tapi jelas, penanaman semangat berjihad melawan musuh-musuh Islam sejak kecil juga berlangsung di sini. Saya tahu bahwa di sejumlah sekolah Islam, para murid diajari yel-yel ganyang Yahudi, ganyang kaum kafir, atau semacam itulah. Dan inilah yang diperingatkan oleh Denny Siregar. Anak-anak kecil itu kan seharusnya bermain sepak bola, petak umpet, gala asin, main gundu. Mereka seharusnya belajar tentang persaudaraan antar umat Islam dan umat Kristen, dan umat Hindu, Buddha, Konghucu, atau bahkan dengan anak-anak yang tidak beragama. Anak-anak itu seharusnya tumbuh dengan sehat. Mereka seharusnya tumbuh sesuai usianya. Di banyak negara maju, di tahun-tahun pertama sekolah, yang memperoleh titik berat bukanlah belajar ilmu pengetahuan, matematik, sains, dan seterusnya.
Di masa awal sekolah, anak-anak justru diajarkan bermain dengan sehat, berkompetisi dengan sehat, bergaul, bertata krama, berdisiplin. Anak-anak sejak dini harus diajarkan mencintai dirinya, mencintai keluarga, lingkungan, masyarakat. Yang menakutkan saat ini, terutama di komunitas-komunitas Islam radikal, yang diajarkan pada anak-anak justru nilai-nilai perbedaan dan kebencian. Anak-anak semacam ini tidak akan tumbuh dengan menghargai kepintaran, persaudaraan, pencapaian, kemajuan. Mereka akan tumbuh menjadi kaum terbelakang, bodoh, sempit pikir, mencurigai orang lain, yang ujung-ujungnya menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang kalah dalam kompetisi. Mereka akan tertinggal dalam peradaban yang terus berjalan. Dan ujung-ujungnya karena terbelakang, mereka akan marah pada orang lain. Mereka akan mengatakan umat Islam terpinggirkan karena diperlakukan tidak adil. Karena itu agar mereka menang, mereka harus menghancurkan sistem yang dianggap kafir. Saat itulah mereka menjadi kaum yang nyinyir, membenci non-muslim, eksklusif, dan dalam bentuknya yang terekstrim menjadi teroris. Denny Siregar sedang memperingatkan itu. Denny itu muslim dan menjalankan kewajiban sebagai muslim. Denny tidak mungkin membenci Islam. Apa yang dia sampaikan justru adalah bentuk kecintaannya pada Islam. Tapi masalahnya memang orang seperti Denny itu menjadi duri dalam daging bagi orang-orang yang justru senang dengan radikalisme Islam. Orang yang membenci Denny bukan saja kaum muslim yang bodoh. Yang membenci Denny terutama adalah kalangan yang ingin memanfaatkan kaum muslim yang bodoh ini untuk tujuan-tujuan politik dan ekonomi mereka. Peringatan Denny akan merusak skenario mereka yang ingin agar agama dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan Indonesia agar terbangun sistem baru yang menguntungkan mereka. Koalisinya memiliki anggota beragam. Memang ada kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI. Ada kelompok-kelompok yang oportunis dan ingin mencari kekuasaan dari negara Islam seperti FPI. Tapi ada juga mafia busuk, para koruptor, para petualang politik, penguasa politik lama yang tahu basis massa muslim yang bodoh dan terbelakang bisa dimanipulasi untuk kepentingan sempit mereka. Mereka semua butuh kekuatan muslim dungu pro khilafah, pro negara Islam, pro syariah yang dengan mudah dimanfaatkan. Suara akal sehat Denny karena itu harus dibungkam oleh mereka. Jadi ini bukan soal Tasikmalaya atau soal foto yang ditampilkan tanpa izin. Ini adalah persoalan kita yang mencintai Indonesia versus mereka yang ingin menghancurkan Indonesia. Mereka ingin membungkam semua orang yang dengan akal sehat mempertahankan Indonesia. Tapi percayalah, insya Allah kita akan menang. Selama kita terus gunakan akal sehat, kita akan menang.